Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Adik-adik, Di kamar dong. apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar luar biasa. biasa, tetap semangat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan kuasanya kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk dapat bertatap muka dalam pembelajaran hari ini ya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan semoga sampai kepada umatnya, terutama kita yang berada di tempat ini. Amin. Adik-adik, untuk menambah keberkahan pembelajaran kita hari ini, kita buka dengan berdoa dulu ya. Ibu pimpin doanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Setelah ini Bu absen ya. Apakah ada yang tidak hadir adik-adik hari ini? Hadir semua, Hadir Bu. semua, Bu. Oh, hadir semua ya, alhamdulillah ya. Berarti Allah masih memberikan kesehatan kepada adik-adik semua sehingga masih bisa hadir di pembelajaran hari ini. Adik-adik sudah siap di dalam menerima materi hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Ada yang tahu materi apa yang kita akan pelajari hari ini, adik-adik? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Belum. Ada, Bu. Ya, jadi belum ada yang membaca ya, belum ada yang mencari-cari sumbernya ya. Tidak Ya, tahu Ibu. Bu. Belum tahu, Bu, materi apa. Oke, tunggu ya. Oke. Eh, jadi adik-adik perhatikan ke sini semua ya. Ke depan. Di sini ada gambar. Adik-adik bisa tebak gambar ya. Di sini ada dua gambar yang eh, ada di layar. Gambar yang pertama, kira-kira siapa yang bisa menebak? Saya, Orang Bu. Saya, Bu. Orang yang sementara ambil air wudhu, Bu. Iya, Ya, orang yang siapa sementara itu? ambil. Rosman ya yang menjawab. Dan Sali. Iya, Bu. Betul sekali ya, betul sekali. Ini ada orang yang sedang mengambil air wudhu. Air wudhu. Ya, betul. Kemudian gambar yang kedua. Kira-kira gambar yang kedua apa adik-adik? Orang yang sedang sholat. Yang sedang sholat, Bu. Ya, betul Orang sekali. yang melakukan sholat. Ya, jadi setiap orang yang mau melaksanakan salat pasti akan mengambil air wudhu terlebih dahulu, mensucikan terlebih dahulu. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama ya, peserta didik mampu menjelaskan pengertian syarat sah rukun. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktikkan gerakan dan bacaan salat. Dan yang ketiga, peserta didik menunjukkan sikap khusyuk disiplin. Jadi ini ya untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adik-adik harus mengetahui bahwa untuk mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, maka di sini Ibu akan menilai ya, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap adik-adik ya. Untuk pengetahuan, Ibu akan menilai seberapa besar pengetahuan adik-adik setelah menerima materi ini. Kemudian di keterampilan, Ibu akan menilai keterampilan adik-adik terutama di dalam pengerjaan tugas kelompok. Kemudian yang ketiga adalah sikap. Bagaimana kesungguhan dan kedisiplinan
keinginan adik-adik di dalam menerima pembelajaran. Oke, jadi sebelumnya materi ada yang masih ingat materi apa yang yang sudah kita dapat sebelumnya, yang sudah adik-adik dapat sebelumnya, atau yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ada yang masih ingat materi apa adik-adik? Ada Bu, Materi tahara, Bu. materi tahara, Tahara. Materi? tahara. Wah, betul Tahara. sekali Sali ya. Tepuk tangan dulu buat Sali. Ya, betul sekali ya Sali. Dan siapa tadi yang menjawab? Adlin ya. Ya, Bu. Jadi berarti adik-adik masih ingat pembelajaran pada minggu sebelumnya yaitu taharah. Jadi sangat berkaitan antara pelajaran yang sebelumnya dan juga pembelajaran yang akan kita materi yang akan Ibu berikan hari ini. Nah, di sini Ibu ada pertanyaan, ada 2 pertanyaannya. Yang pertama, kepada siapa kita harus beribadah adik-adik? Ayo siapa Kepada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. betul sekali Rosma ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan yang kedua, ibadah seperti apa yang diwajibkan kepada kaum muslimin? Seperti ibadah sholat, Si sholat, Bu, ibadah sholat. Betul Sholat. sekali Zainun ya. Pintar. Seperti sholat, apalagi? Apalagi? Ya, salah baca satu. Al-Quran. Ya, betul Adlin. Ya, jadi Menjalankan puasa bulan Ramadan. ya, jadi ibadah yang diwajibkan ya, seperti apa ibadah yang diwajibkan kepada kaum muslimin, yaitu seperti salat ya, yaitu rukun Islam yang kedua. Di sini Ibu lihat ya adik-adik, kayaknya ya masih banyak sebagian adik-adik yang tidak bersemangat di dalam mengikuti pembelajaran. Ya, Ibu lihat ini Adlin sudah mengantuk ini Adlin ya. Ya, Bu. Baik ya. Bu, sudah mengantuk, Bu. Ya, Ibu lihat sudah ini ya, sudah banyak yang ini merindukan kasur ya. Jadi baik ya, kita untuk menambah semangat pembelajaran kita hari ini, Ibu punya ice breaking ya, yang tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat? Ingat, Bu. Oke. Ingat, Kalau Bu. Ibu bilang tepuk semangat, adik-adik menepuk 3 kali ya. Semangat 3 kali, semangat 3 kali, semangat, semangat. Oke, bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Tepuk semangat, 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 Semangat. 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 Oke. Oke ya. Sudah. Oke, sudah segar, sudah semangat. Oke. Untuk materi kita hari ini yaitu tentang ketentuan salat. Ya, ketentuan salat. Adik-adik ada yang pernah mendengar apa itu salat? Atau ada yang mengetahui apa itu salat? Ada, Bu. Ya, Sholat itu, Ibu, tiang agama. betul sekali ya, Erlianiti. Betul sekali. Ada lagi yang bisa menjelaskan apa itu salat? Saya, Bu. Apa ini? Sali ya. Angkat tangan ya, kalau boleh angkat tangan supaya Ibu bisa lihat. Ya, Bu. Ya. Sholat itu adalah ibadah yang selalu kita lakukan pada kehidupan kita sehari-hari, Bu, sebagai seorang Muslim. Jadi
ya untuk kita mengetahui bahwa salat ini adalah rukun Islam, ya, rukun Islam yang kedua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan sudah tidak ini lagi ya, sudah tidak asing lagi untuk kita karena memang itu adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an sebagai tiang agama yang kita kerjakan sehari semalam, ya. Dan di situ juga ya di dalam perintah sholat ini yaitu ada bacaan, ada apalagi ada bacaan, ada gerakan, ada juga sunat, ya. Jadi untuk bacaan, untuk gerakan, ya, untuk bacaan di sini apa bacaan seperti apa yang harus kita baca di saat sholat, yaitu bacaan-bacaan atau ayat-ayat yang harus kita baca di dalam sholat. Kemudian juga gerakan, yaitu anggota tubuh yang harus kita gerakan yang sudah ditentukan di dalam melaksanakan sholat. Kemudian untuk niat, ya, niat ini adalah niat yang harus kita ucapkan tergantung adik-adik mau melaksanakan salat apa, ya. Misalnya Sardianto mau melaksanakan salat isya atau salat wajib, maka dia melapaskan niat salat wajib tersebut. Kalau misalnya dia ingin melaksanakan salat sunat, maka dia mengucapkan niat untuk melaksanakan salat sunnah. Jadi ya adik-adik, di sini Ibu akan membagikan kalian kelompok, yaitu kelompok berjumlah 3 kelompok, ya. Kelompok 1 yang pertama Rosma, Wirna, kemudian Adlin sebagai ketua kelompok dan Khairul. Kemudian kelompok 2 ada Cynthia ketua kelompok, yang kedua Abdurrahman dan ketiga Zainun. Kelompok 3 Rahmolan sebagai ketua kelompok, yang kedua Salma, ketiga Sardianto, dan yang keempat Erli, ya. Jadi di sini ya adik-adik, ya, Ibu sudah bagi kelompok untuk mengerjakan ya yang permasalahan, untuk memecahkan permasalahan yang ada di LKPD. Jadi ini ya untuk masalah kelompok 1, ya. Untuk masalah kelompok 1, ya, yang pertama adalah salat di tempat umum ketika sedang dalam perjalanan jauh bersama keluarga. Seorang siswa tiba waktu salat, tetapi tidak ada masjid di dekatnya. Ya, jadi untuk pertanyaannya, bagaimana langkah yang harus diambil untuk memastikan salat tetap sah? Begitu juga demikian untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Ada masalah yang harus dipecahkan dan juga ada pertanyaan yang harus dijawab. Jadi itu ya, silahkan ya untuk ketua-ketua kelompok, silahkan ya Ibu bagi lembaran jawaban. Silahkan untuk kelompok 1, ketuanya silahkan menjemput kertasnya, lembar jawabannya. Kelompok 2, ya, kelompok 2 dan juga kelompok 3. Silahkan untuk menjemput. Jadi adik-adik ya, di sini Ibu nilai bagaimana pengetahuan kalian, keterampilan kalian, dan juga sikap kalian. Silakan. Halo. Halo. Hai. Ya. Ya. Silakan dikerjakan. Jadi Ibu beri waktu kalian adik-adik ya untuk mengerjakan tugas ini ya 3 menit ya. Sampaikan kalau ada kendala. Untuk kelompok 1 ada kendala? Halo, kelompok 1? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu.
Ya. Kelompok 2? Tidak ada, Bu. Ini sementara mengerjakan dan berdiskusi. Ibu Pemuka tidak mendapat lihat. Ibu tidak dapat lihat. Sandrianto ada tidur. Sudah ada kelihatan Jainun? Sudah Ibu. Kelompok 3 ada kendala? Oke, sudah ya, sudah selesai ya. Oke, untuk kelompok 1 sudah selesai? Ya, Bu, Sudah Bu. sudah. Silakan Kelompok 3 sudah selesai, Bu. mempresentasikan hasil kerjaan kalian. Kelompok 1, Iya Bu, siap Bu. Adeline, Nah, silakan. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mewakili teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 1 untuk pemecahan masalah dari bagaimana cara kita, langkah kita untuk mengambil atau melaksanakan sholat selama di perjalanan. Nah, di perjalanan seperti kalau di pesawat itu kita boleh melaksanakan sholat dengan menggunakan pengambilan air wudhunya itu melalui tayamum saja. Itu bisa kita melaksanakan sholat. Itu juga sholat itu dengan pengambilan air secara tayamum ini kita dikatakan melaksanakan sholat itu dengan khusyuk. Mungkin dari kelompok 1 seperti itu, Bu. Oh iya, ya. Terima kasih. Ya. Ada tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 3 untuk jawaban kelompok 1? Bu. Ada tanggapan adik-adik? Saya Bu. Ya, silahkan Salma. Saya ingin penjelasan dari kelompok 1. Ya, Apa itu kodak dan jamak? ya. Silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Adlin. Bu, ya, Bu. Ya, silahkan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dari Salma ya. Ya, teman-teman lain, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Silahkan Khairul. Kalau kodok itu, sholat kodok itu, dia mengerjakan sholat di luar waktu sholat. Karena sudah terlewat karena sesuatu dan lain hal, atau karena alasan-alasan tertentu. Tapi kalau jamaah, itu dia menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Baik itu di waktu yang diakhirkan, jamaah takhir, atau waktu yang didahulukan jamaah takdim. Begitu, Bu. Ya. Terima kasih Adik Hairul ya. Bagaimana Salma? Iya, terima kasih atas jawabannya. Ya. Tepuk tangan dulu buat Adik Hairul. Kelompok tidak ada lagi yang mau menanggapi untuk jawaban kelompok 1. Tidak ada. Tidak ada, Bu. Sekarang kelompok 2 ya. Silahkan. Ya. Untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Silahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Bu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengkoreksi bacaan Al-Fatihah. Yang kedua, memahami gerakan dan rukun sholat. Yang ketiga, menjaga tumak ninah dalam ruku dan sujud. Kalau bacaan Al-Fatihah itu didengar bacaan Al-Fatihah dengan benar adalah rukun sholat yang harus dipenuhi agar sholat itu sah. Kemudian, urutan dan posisi gerakan dalam sholat termasuk harus melakukan tasyahud awal dan akhir,
tata cara sholat yang benar sesuai tuntutan Rasulullah. Kemudian menjaga tumakninah. Sholat bukan sekadar gerakan tetapi juga kehusyuannya. Jadi ada jeda-jeda yang harus kita laksanakan dalam sholat karena tidak bisa langsung cepat-cepat, Bu. Allahu Akbar, bukan begitu. Bukan begitu ya, teman-teman. Jadi ada tumakninanya. Mungkin hanya itu dulu dari presentasi kelompok 2. Saya kembalikan kepada Ibu Guru. Ya, betul sekali ya. Apakah ada tanggapan dari kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 3 untuk jawaban dari kelompok 2? Tidak ada, Ibu. Ada adik-adik? Oh, ya, tidak ada ya. Baik, kita pindah ke kelompok 3. Silahkan dipresentasikan hasil kerja kalian. Baik, Ibu, kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang bagaimana jika pelaksanaan sholat berkendala di tidak ada air atau jauh dari tempat tidak ada air atau yang air mengalir begitu, Ibu. Misalnya dengan menggunakan alternatif yang mudah, di mana Allah mempermudah seseorang untuk melaksanakan sholat dengan menggunakan tayamum. Tayamum itu Ibu boleh dilaksanakan dengan tidak melaksanakan sholat. Karena sholat itu adalah salah satu kewajiban. Seperti itu, Ibu. Baik, betul sekali Rahmolan ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3 dan kelompok 2. Maaf Ibu lupa tadi. Tidak ada tanggapan dari kelompok 1 dan 2 untuk jawaban kelompok 3. Ada tanggapan? Tidak ada, Bu. Oke. Jadi ada, Bu. Ya, Ade Irfan. Baik ya, kalau tidak ada tanggapan, coba siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita? Saya, Bu. Oh, baik. Silahkan, Ari Firna. Jadi, sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah. Sholat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam Islam. Terima kasih, Bu. Betul sekali ya. Ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Iya, saya, Bu. Ya, jadi manfaat yang didapatkan setelah mempelajari materi ini, yaitu setelah mempelajari tentang sholat, saya dapat menjadi tahu bahwa sholat itu adalah tiang agama dan merupakan kewajiban bagi setiap seorang muslim. Kemudian yang kedua yang saya dapat pahami, secara pribadi, mengapa ibadah itu penting dalam kehidupan seseorang muslim? Karena secara pribadi, sholat ini merupakan ibadah yang harus dilakukan. Kemudian bagaimana sholat dapat mempengaruhi hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat membantu mempererat hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena melalui sholat saya merasa dekat dan selalu diingatkan akan kebesaran kasih sayangnya. Sholat juga menumbuhkan rasa tawakal, keyakinan, dan ketenangan dalam menjalani hidup. Itu dari saya, Bu. Ya, betul sekali ya. Terima kasih buat Herdi. Tepuk tangan ya untuk yang sudah menjawab.
yang sudah memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari Ibu yaitu ibadah kepada Allah dilakukan dengan ikhlas ya, sesuai dengan tuntunan syariat, meliputi ibadah, ibadah wajib dan juga ibadah sunnah. Dalam kondisi tertentu seperti tidak ada air misalnya, yang sudah disinggung tadi oleh Adik Rahmolan ya, tidak, atau sedang dalam perjalanan ya, misalnya bisa menggunakan tayamum ya, dapat menjadi alternatif agar tetap melaksanakan salat tepat waktu. Jadi itu ya untuk kesimpulan dari Ibu. Nah, di sini ada refleksi ya. Yang pertama, bagaimana perasaan adik-adik setelah mendapatkan ya materi ini? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Ya, baik Ibu. Perasaan saya pada hari ini itu senang karena bisa berdiskusi dengan teman-teman, kemudian bisa mengetahui apa itu arti dari dhamma dan kada dalam melaksanakan sholat. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Adik. Tangan buat Adik. Jadi Ibu akan memberikan tugas ya buat adik-adik di rumah. Nanti Ibu akan share di grup ya kalian yang akan kalian kerjakan di rumah. Baik, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka Ibu tutup dengan membacakan doa ya, dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.